Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi pertemuan yang kedua. Untuk materi yang pertemuan 2 ini kita review dulu tentang materi yang pertama. Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari tentang etika profesi? Mungkin ada di antara kalian yang berpikir, kenapa sih kita harus mempelajari etika profesi, mendingan ngambil mata kuliah lain yang mungkin lebih penting, yang tentang hardware atau software yang mendukung hard skill kalian. Sebenarnya untuk apa mengambil mata kuliah ini atau mempelajari etika profesi untuk apa sih? Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang manfaat mempelajari etika profesi. Jadi agar kita tuh lebih sensitif lagi tentang isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh para profesional IT. Contohnya misalnya ada masalah yang dialami oleh DBA atau database administrator. Jadi ketika database bekerja sebagai DBA lalu melakukan kesalahan, misalnya ada data yang salah yang dikirimkan ke bagian tertentu, misalnya dia salah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, itu akan kita pelajari di etika profesi. Analisisnya seperti apa, lalu bagaimana cara penyelesaiannya, lalu ketika ada pembajakan software, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual, itu menganalisa masalahnya bagaimana, lalu penyelesaiannya seperti apa sih seharusnya, itu dipelajari di etika profesi. Jadi manfaat mempelajari etika profesi adalah untuk kita lebih sensitif lagi nih masalah-masalah apa yang timbul yang dihadapi oleh para profesional IT. Juga kita lebih memahami lagi bagaimana sih caranya menganalisa suatu masalah, lalu bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Itu manfaat mempelajari etika profesi. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya. Ini yang kemarin masih kita bahas tentang etika menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tentang ilmu, baik, buruk, atau hak dan kewajiban moral, atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Lalu etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos atau adab atau kebiasaan yang baik. Nah, perkembangan etika di sini adalah tentang studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dan kehidupan manusia pada umumnya. Lalu untuk selanjutnya adalah tentang moral. Moral itu apa sih bedanya? Etika dan moral itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa moral itu adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia, itu menurut Sonny Keraf yang menjelaskan pada tahun 1991. Itu tentang moral. Lalu perbedaan antara etika dengan moral. Kalau secara etimologi atau secara istilah definisi, etika itu bisa disamakan dengan moral, karena moral sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti adab kebiasaan atau mos. Moral itu lebih kepada rasa dan kasa manusia. Jadi apa yang dirasakan oleh manusia ketika melakukan segala hal di kehidupannya. Jadi moral lebih ke dorongan untuk mentaati suatu etika. Seperti itu. Jadi kan kadang ada manusia yang ketika ada aturan-aturan tertentu, lalu dia ada dorongan untuk melanggar atau dia ada dorongan untuk menuruti aturan tersebut. Nah, itu moral itu adalah suatu dorongan untuk menaati aturan-aturan yang ada. Itu ya. Lalu kemarin juga kita telah membahas tentang pelanggaran-pelanggaran etika yang kalian kerjakan. Pelanggaran etika apa saja yang dilakukan oleh para profesional secara umum? Ada dokter, hakim, jaksa. Banyak sekali saya cek ya jawaban kalian. Nah, itu faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan oleh para profesional? Nah, di sini ada beberapa macam faktor yang melatar belakangi
pelanggaran etika. Jadi yang pertama adalah kebutuhan individu. Nah, kita tahu sendiri yang namanya kebutuhan individu pasti terkait dengan alasan ekonomi. Misalnya keinginan untuk bisa membeli ini, membeli itu, tapi uangnya tidak ada, akhirnya melakukan korupsi, misalnya seperti itu. Bagian akuntan misalnya, dia akuntan. Nah, kalau akuntan kan ada hubungannya dengan laporan-laporan keuangan ya. Nah, dia melakukan manipulasi angka di situ. Dia lebihkan, lalu sisanya kan dia ambil uangnya, itu seperti itu. Jadi ada manipulasi laporan-laporan keuangan. Itu contoh-contoh yang dilakukan misalnya para profesional akuntan. Atau misalnya dokter misalnya, dia hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit. Contohnya, terus dia melakukan pelanggaran etika. Caranya dengan melakukan apa? Melakukan praktek aborsi ilegal misalnya. Jadi dengan melakukan praktek tersebut yang ilegal, dia akan mendapatkan uang. Jadi lebih ke faktor alasan ekonomi. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah tidak ada pedoman. Di sini maksudnya sama sekali nggak ada panduan. Oh ini melanggar, ini enggak, jadi masih ada di aturan yang abu-abu. Misalnya ketika suatu anggota dewan misalnya ya, contohnya itu dalam mengesahkan sesuatu misalnya hanya sampai ke baru sampai draft aturan-aturan, lalu mereka mengesahkan tapi belum sampai final misalnya. Jadi belum ada pedoman, kalau mengesahkan sesuatu harus sampai selesai prosesnya baru sesuatu tersebut disahkan. Jadi tidak boleh hanya setengah-setengah draft atau dokumennya selesainya baru separuh lalu di ACC, itu sebenarnya nggak boleh ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang melakukan pelanggaran tersebut. Lalu ada perilaku dan kebiasaan individu. Di sini maksudnya misalnya nih ada si A, dia menyontek, suka menyontek. Lalu terakumulasi dari SD dia menyontek, SMP menyontek, SMA menyontek, kuliah dia juga mencontek. Jadi ketika dia menjadi seorang profesional, misalnya dia programmer misalnya, dia terbiasa untuk copy paste. Coding apa diambil dicomot kemana-mana, itu langsung dia jadikan satu tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi dia tidak mengoding sendiri, enggak, dia hanya ngambil dari mana-mana, tidak menyebutkan sumbernya. Nah, itu termasuk pelanggaran etika. Gitu ya. Jadi jangan dibiasakan suatu kebiasaan yang tidak baik dan dia tidak dikoreksi serta terakumulasi, itu termasuk pelanggaran etika. Jadi jangan dibiasakan hal-hal seperti itu ya. Lalu yang keempat ya, lingkungan tidak etis. Lingkungan tidak etis ini maksudnya kalau ada suatu komunitas tertentu atau misalnya di suatu kantor yang dia tidak ada aturannya, misalnya etika-etikanya tidak ada, aturan-aturan di dalam kantor tidak ada. Nah, itu otomatis orang tersebut ketika nanti dia di luar dari lingkungan kerjanya, dia akan melanggar etikanya lebih besar karena kebiasaan di kantornya itu pelanggaran etika diperbolehkan, udah nggak apa-apa melakukan pelanggaran seperti itu. Misalnya, nanti ketika dia di luar dari lingkungannya, dia akan terbiasa melakukan pelanggaran etika. Nah, lalu yang terakhir adalah perilaku orang yang ditiru. Jadi contohnya misalnya si A mempunyai atasan si B misalnya. Lalu si B ini melakukan pelanggaran. Ya, dia datang terlambat, lalu dia suka manipulasi laporan dan lain sebagainya. Lalu dia tidak sesuai aturan ketika datang ke kantor, misalnya dari pakaiannya lah, dari tindak tanduknya dan lain sebagainya. Si A ini akan mencontoh si B. Jadi perilaku orang yang ditiru itu dicontoh. Nah, itu otomatis si A juga akan melakukan pelanggaran etika seperti si B. Itu contohnya seperti itu ya. Sudah paham? Oke, nanti kalian bisa cari sendiri pelanggaran etika
yang dilakukan para profesional. Lalu apa sih motifnya atau faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran itu? Kalian baca sampai tuntas lalu kalian bisa analisa sendiri penyebabnya apa, gitu ya. Lalu di sini ada sanksi pelanggaran etika. Jadi sanksi pelanggaran itu ada dua macam. Satu adalah sanksi sosial dan satu lagi adalah sanksi hukum. Kalau sanksi sosial memang relatif kecil ya, tapi efeknya cukup banyak, cukup luas. Misalnya dikucilkan oleh masyarakat, lalu beritanya tetap muncul di internet, itu termasuk sanksi sosial. Kalau sanksi hukum ada hukum pidana, hukum perdata. Nah, kalau itu sudah jelas karena sudah disahkan oleh hukum negara tersebut kan ya. Seperti itu. Itu contoh sanksi pelanggaran etika. Lalu ada etika dan teknologi. Nah, di sini kalau zaman sekarang tahun 2021 kan teknologinya cukup maju sekali ya. Di sini memang teknologi itu digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Itu memudahkan kalian saat kuliah, misalnya kuliah online, mengerjakan tugasnya tidak bisa langsung online, tidak perlu ketemu dosen dan lain sebagainya. Lalu waktu kerja misalnya kalian juga bisa WFH, work from home misalnya, di rumah. Nah, itu memudahkan. Tapi kekurangannya apa atau kelemahannya apa dari teknologi? Yang pertama adalah kehilangan yang namanya sense of human. Jadi tidak ada yang namanya sentuhan manusia, feelingnya tidak ada. Jadi bekerja tidak pakai seperti perasaan. Jadi seperti itulah. Jadi misalnya kayak SMS, email, WA misalnya, itu kadang-kadang muncul suatu permasalahan dari komunikasi yang tertulis. Karena hanya membaca kata-kata yang tertulis di situ. Jadi kita beda ya antara kita ketemu tatap muka, kita bicara langsung dengan kita hanya membaca teks yang ada di handphone atau di laptop, di komputer, di perangkat-perangkat elektronik kan beda kan rasanya antara tatap muka dengan menggunakan teknologi itu. Lalu kemudahan lainnya memang banyak orang sekarang juga mau zakat ya SMS juga bisa, ya online juga bisa. Itu ada teknologi yang lain misalnya ojek online, lalu ada pengiriman barang online dan sebagainya. Itu cukup memudahkan, tapi juga membuat malas teknologi. Jadi ketika misalnya kalian diberikan tugas oleh dosen untuk mengerjakan, kalian hanya copy paste, buka internet, kalian cari di Google, copy paste tanpa kalian edit, tanpa kalian baca, oh ini benar atau salah, tanpa kalian baca, lalu kalian kirim langsung ke dosen tersebut. Jadi sense of human-nya tidak ada atau kurang. Itu teknologi seperti itu. Lalu teknologi juga bisa membuat orang menjadi atau terjadi bullying. Jadi ketika menggunakan media sosial, orang bisa cenderung mudah untuk membuli orang yang lain. Gitu. Jadi yang namanya bullying secara teknologi, secara digital itu lebih menurut saya itu lebih parah daripada bullying yang biasa ya, yang maksudnya secara langsung. Karena yang bullying secara digital itu dia terekam di dalam internet dan susah untuk dihapusnya. Jadi ketika nanti si pembuli atau si korbannya ini misalnya ada yang meninggal dan lain sebagainya, si pembuli ini masih ada namanya kasus tersebut masih ada di internet. Itu kelemahan atau kekurangan dari teknologi. Oke, sekian dulu materi pertemuan kedua. Kalian harus baca lagi, kalian analisa lagi tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh profesional IT yang pernah kalian kerjakan. Lalu kalian analisa penyebabnya apa sih? Faktor apa sih yang mempengaruhi pelanggaran tersebut?
di drop di kolom komentar di YouTube saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.